Assalamualaikum, hai guys, welcome back, balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Dan di video kali ini aku mau menceritakan tentang cerita pendek yang judulnya Seperti Gerimis yang Meruncing Merah. Jadi saya gunakan dia sebagai objek dari YouTube saya kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan paparkan dulu nih tokoh-tokohnya. Ini memiliki tokoh sentral yang tidak sejalan dengan teori Sigmund Freud. Jadi di sini saya gunakan sebagai teori Sigmund Freud. Jadi dia mengemukakan bahwa struktur kepribadian manusia itu tersusun dari 3 tingkat yaitu ada ego, ID, dan superego. Jadi ID ini berkaitan dengan ketidaksadaran yang memiliki bagian yang paling primitif dari kepribadian. Nah, sedangkan ID ini berkaitan dengan insting seksual dan juga insting agresifnya. Nah, kemudian ada superego. Superego ini berfungsi sebagai lapisan yang menolak sesuatu sehingga dia melanggar prinsip moral, menyebabkan dia itu merasa malu atau memuji sesuatu yang dianggap dia baik. Nah, kemudian ketiga unsur itulah yang akan menjadi acuan saya dalam menjelaskan beberapa tokoh sentral yang ada di cerita pendek ini. Nah, yang pertama ada tokoh setan. Nah, struktur kepribadian yang mengacaukan kodrat setan sebagai pribadi yang jahat itu ada di dan juga superegonya, di mana kepribadian ini disebut-sebut membuat terjadinya seperti kutipan yang berikut ini saya akan bacakan, yaitu kau tidak akan pernah membayangkan betapa gerimis November bakal seruncing ini Hindun. Kau tidak akan pernah tahu suara beduk maghrib pada Ramadan terakhir teramat mengiris, dan takdir menjelang lebaran itu mengingatkanku pada ketololanmu memaknai bendera-bendera kemenangan yang terpancar di langit Uhud. Halaman 11. Nah, kutipan tersebut dia menampilkan ID setan yang iri kepada Hindun karena Hindun ini tidak dapat memaknai bendera-bendera kemenangan yang terpancar di langit Uhud. Nah, juga kesal karena pada hakikatnya ia tidak bisa merasakan apa yang Hindun rasakan, sehingga Hindun ini memiliki kesempatan untuk merasakan sebuah hari kemenangan. Justru Hindun ini menodainya. Nah, jadi dari kutipan-kutipan cerita pendek itu dia menjelaskan dua hal sekaligus, di mana tergambar ketidakpuasan ID tokoh setan yang tetap mengusik hati setan, dan juga super egonya yang muncul setelah setan ini melancarkan egonya. Nah, pertentangan antara ID tokoh setan yang ingin memberikan peringatan kepada Hindun dan juga ego tokoh setan yang justru mengusik hati Hindun, maka pada kutipan tersebut terlihat jelas bahwa super ego yang dihasilkannya juga bertentangan dengan ego. Nah, yakni sebuah penyesalan yang ada di diri setan. Nah, kemudian uraian tersebut dia menggambarkan bahwa setan yang ada dalam cerita pendek ini bukanlah setan biasa. Nah, seharusnya setan itu kan senang terhadap hal-hal yang hal-hal jahat. Nah, apalagi ketika dia berhasil menghasut manusia, karena memang itu adalah tugas mereka, yakni menghasut anak cucu Adam agar dia masuk neraka kan. Nah, namun pengarang justru dia lebih menampilkan setan ini yang tidak konsisten dalam bersikap jahat. Nah, padahal ketika hal-hal jahat dihilangkan, maka ciri khas akan eksistensi setan yang sesungguhnya itu kan hilang gitu. Karena lumrahnya yang memiliki hati baik itu adalah malaikat, yang berhati jahat itu adalah setan, dan yang tidak konsisten akan perilaku baik buruk itu adalah sebenarnya manusia. Nah, jadi pada cerita pendek ini setan ini digambarkan seakan-akan ialah manusia, bukan setan. Jadi seperti itu. Nah, tokoh yang kedua aku pengen menampilkan yaitu adalah tokoh Hindun. Jadi struktur kepribadian dari tokoh Hindun ini dia menjadi dasar pertentangannya itu adalah dari egonya. Nah, karena ia menjadikan kasih sayang seorang ibu menjadi dendam kusumat. Nah, hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang Hindun ini mempertahankan egonya untuk membalaskan dendamnya kepada Hamzah, meskipun Hamzah itu adalah anaknya pula di masa kini. Nah, terlihat nih pada beberapa kutipan, yaitu justru apa? Enak benar pemerkosa anakku kau biarkan hidup. Sudahlah, jangan belaga seperti malaikat. Khotbah macam apapun tidak menghentikan demamku rosah. Bahkan jika kau malaikat pun, aku tidak peduli pada segala nasihat bodohmu. Yang jelas, pria itu harus mati.
Nah, dari kutipan tersebut bisa disimpulkan bahwa Aidi Hindun ini sebenarnya penyayang. Nah, terlihat itu dari rasa sayang terhadap putrinya. Sebagai seorang ibu juga dia memiliki perasaan yang tidak rela melihat putrinya diperkosa dan dibunuh secara brutal seperti itu. Nah, sebuah rasa sayang yang sebenarnya lumrah dimiliki oleh seorang ibu manapun di dunia ini. Namun, Aidi tersebut ditekankan dalam-dalam karena ia telah gelap mata sehingga dendam dia itu menjadi-jadi. Nah, hal ini terlihat pada kutipan justru apa enak benar. Nah, tadi saya sudah bacakan. Dan juga ada kutipan yang kedua, ya, ke kuburan tempat jasad putri terkasih disemayamkan. Tentu tidak kubiarkan kau melesat sendirian. Tentu tak kubiarkan kau tersembunyi di semak-semak menanti Hamzah menduduki pasrah di atas pusarah adik semata wayangnya. Nah, kedua kutipan tersebut dia memiliki cerminan dari ego Hindun yang dia biarkan mendominasi dirinya demi melancarkan keinginannya untuk membunuh Hamzah. Nah, Hindun ini sudah gelap mata terhadap dendam dia. Ia membiarkan egonya untuk menekan Aidi penyayang anaknya di dalam dirinya itu. Nah, matanya terlalu dibutakan oleh balas dendam sehingga egonya itu makin kuat untuk membunuh Hamzah. Nah, namun sayangnya setelah mengetahui struktur kepribadian yang lebih dominan yang menyebabkan pertentangan dalam diri Hindun dan ego, nah namun pengarang ini tidak menggambarkan super ego atas tindakan Hindun ini sehingga dia itu sukar untuk ditebak apakah Hindun ini merasakan kepuasan dalam menuruti egonya atau menentang ID-nya atau justru dia merasakan penyesalan karena dengan membunuh Hamzah. Nah, jadi teman-teman, cerita pendek seperti Gerimis yang meruncing merah ini adalah cerita pendek yang cukup menyentil kesadaran kita akan keadaan realitas masyarakat di mana semakin hari semakin marak juga kejahatan di lingkungan kita yang bermula dari ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan juga selanjutnya menjadi dendam pribadi yang dirasakan harus dilepaskan untuk mencapai kepuasan tanpa menyadari bahwa balas dendam itu tidak memiliki manfaat, sangat merugikan semua pihak dan hanya menimbulkan penyesalan di akhirnya. Nah, setelah dianalisis dengan menggunakan pendekatan psikologi, nah dengan menerapkan teori Sigmund Freud, jadi maka dapat disimpulkan tokoh-tokoh sentral di dalam cerita pendek ini bukanlah manusia biasa atau manusia normal, karena tokoh-tokoh tersebut itu tidak memiliki kesejalan atau kesinambungan antara ID, ego, dan juga super egonya. Nah, sekian dulu dari pembahasan saya di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan juga kalau misalnya kalian ada cerita pendek lainnya, silahkan komen di bawah. Saya Sinta Puspasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.